Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang serikat pekerja. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana idealnya apakah sebuah perusahaan menggunakan serikat pekerja atau tanpa serikat pekerja? Nah, pertanyaan keduanya, apabila perusahaan sudah memiliki serikat pekerja, apakah lebih bagus single union atau multi union? Ya, dua pertanyaan ini yang cukup menarik karena muncul dalam beberapa pembahasan, baik di beberapa kelas DHM maupun di beberapa sesi-sesi diskusi DHM dengan manajemen perusahaan-perusahaan tertentu. Ya. Jadi hal pertama, teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami adalah mengenai serikat pekerja. Di Indonesia, serikat pekerja, keberadaan dan kegiatannya dilindungi oleh satu hukum yang sangat kuat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Isinya itu sangat tegas, sangat kuat. Berbicara tentang definisinya, pendiriannya, terus perlindungan kegiatannya, perlindungan pendiriannya, keanggotaannya, sampai terakhir masalah interaksinya dengan pihak lain, dan diakhiri undang-undang itu tentang masalah penutupan atau pembubaran serikat pekerja. Ya. Nanti teman-teman sekalian bisa melihat sendiri isi dari Undang-Undang 21 tahun 2000, dan undang-undang itu masih berlaku sampai sekarang. Tidak termasuk dalam undang-undang yang dirubah melalui UUCK ya. Jadi kita tidak membahas UUCK di sini. Undang-Undang 21 2000 masih berlaku sampai sekarang. Nah, dalam undang-undang tersebut ya, tidak ada yang memberikan hak kepada siapapun untuk melarang berdirinya serikat pekerja. Bahkan di undang-undang tersebut dalam salah satu pasalnya yang sangat terkenal, sana menyebutkan bahwa siapapun itu artinya semuanya, semua pihak, semua orang, baik itu individu maupun badan hukum, dilarang untuk mencampuri dalam arti memaksa berdirinya serikat pekerja atau memaksa tidak berdirinya serikat pekerja, memaksa untuk ikut dalam kegiatan serikat pekerja atau memaksa untuk tidak ikut dalam serikat pekerja, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, itu tidak boleh, dan itu dilarang dengan sangat tegas. Nah, pasal tersebut itu yang sering dikenal dalam praktek di lapangan sebagai union busting. Pasal mengenai union busting itu punya sanksi pidana ya, dan itu sangat keras, sangat kuat, sangat ketat, sangat tegas pasal tersebut dalam Undang-Undang 21 2000, dan pasal ini yang sering dipakai oleh teman-teman serikat pada saat dirinya merasa terganggu atau ditekan oleh berbagai pihak. Maka sekali lagi saya harus sampaikan bahwa tidak ada yang bisa menahan serikat pekerja pada saat mereka ingin berdiri. Itu hal pertama. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan apakah lebih bagus di perusahaan itu memiliki serikat pekerja atau tidak punya serikat pekerja. Nah, ini jawabannya sangat bergantung kepada kondisi hubungan industrial di perusahaan tersebut. Apakah kondisi hubungan industrial di perusahaan tersebut telah sedemikian baiknya? Kalau kami di DHM Partners menyebutnya sebagai masuk dalam kategori warna hijau. Kalau masuk dalam kategori warna hijau, maka tidak memiliki serikat pekerja itu sesuatu yang bagus karena hubungan industrial di dalam perusahaan tersebut sudah menjadi sangat dinamis, sangat harmonis, ya. Sehingga tidak memiliki serikat pekerja tidak ada masalah. Si karyawan sangat percaya pada manajemennya juga sangat percaya pada karyawan. Jadi level of trust antara keduanya itu sudah terbangun dengan baik, dan semuanya saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu keberhasilan tujuan perusahaan yang akhirnya nanti akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Itu ideal teman-teman sekalian. Nah, baru apabila perusahaan sudah memiliki serikat pekerja, juga memang sangat bergantung pada kondisi hubungan industrial di perusahaan tersebut. Apabila perusahaan kondisi hubungan industrialnya tidak masuk dalam kondisi warna hijau, kalau di DHM Partners kami menyebutnya lawannya dari warna hijau adalah warna kuning dan merah. Kuning berarti berhati-hati dan merah berarti sudah terjadi pelanggaran. Nah,
Kalau kondisi hubungan industrial di perusahaan berada di warna kuning dan merah, maka berhati-hatilah teman-teman manajemen dan HR. Serikat pekerja biasanya akan memiliki kemungkinan yang besar untuk berdiri di sana. Dan lebih parahnya lagi, pendiriannya biasanya didasari oleh niat untuk melawan, untuk membalas dendam, untuk melawan, untuk mengalahkan. Mengalahkan siapa? Dalam hal ini mengalahkan manajemen atau HR. Nah, kalau udah seperti ini, maka kondisi hubungan industrial bukannya semakin bagus, malah jadi semakin jelek. Ya, jadi jangan salahkan serikatnya dulu, tetapi kita semua harus melihat dulu kondisi hubungan industrial yang ada di perusahaan, atau mungkin kata kuncinya yang paling mendasar adalah level of trust-nya seberapa besar. Kalau level of trust-nya memang sangat rendah antara kedua pihak, karyawan dan manajemen beranggapan karyawan tidak becus bekerja, karyawan itu isinya cuma mau main curang saja dan sebagainya, maka kita harus curangi duluan dan sebagainya. Maka teman-teman dari karyawan yang belum punya serikat pekerja itu, mereka juga kan berpikir demikian. Oh, manajemen itu cuma maunya memeras karyawan aja, tapi tidak mau menghargai karyawan, tidak peduli sama nasib karyawan. Kalau bisa upah dikurang-kurangin, bahkan kalau bisa gratis, sebisa mungkin dipotong gaji karyawan dan sebagainya. Nah, kondisi ini yang membuat hubungan industrial antara manajemen dan karyawan menjadi semakin buruk dan semakin buruk, sehingga akhirnya si karyawan memilih untuk melawan. Bagaimana bentuk perlawanan mereka? Adalah berkelompok dan mendirikan serikat pekerja. Nah, ini yang susah urusannya di belakang hari. Ya, oke, itu tentang ideal punya serikat pekerja atau tidak punya serikat pekerja. Tidak ada yang ideal di sana, tapi kita harus melihat dulu kepada posisi kondisi hubungan industrial. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana apabila di perusahaan sudah berdiri serikat pekerjanya? Lebih bagus mana? Multi union atau single union? Single union artinya mempertahankan satu serikat saja. Multi union artinya membiarkan berdirinya banyak serikat. Ya, lebih bagus mana? Apakah boleh perusahaan mengarahkan kebijakannya kepada arah tertentu, baik arah multi union atau arah single union? Nah, ini yang berhati-hati teman-teman. Ingat lagi pasal tentang union busting. Kita di manajemen atau di HR sangat terlarang hukumnya untuk ikut mencampuri urusan berdiri atau tidak berdirinya serikat pekerja, bertindak atau tidak bertindaknya serikat pekerja, maksudnya kegiatan, termasuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota. Jadi biarkan kepada keinginan pribadi karyawan. Ya, kita harus dilepas dan itu harus berada dalam posisi di luar jangkauan kita sebagai manajemen atau HR. Ya, yang bisa kita lakukan adalah mempengaruhi dalam arti positif si manajemen, dalam arti kondisinya adalah HR, harus melakukan pekerjaan bersaing dengan serikat pekerja. Bukankah pekerjaan kita di HR itu sebagian besar sebenarnya adalah pekerjaan serikat pekerja? Atau sebaliknya, bukankah pekerjaan serikat pekerja itu sebenarnya adalah pekerjaan kita di HR? Serikat pekerja memperjuangkan anggotanya nih, meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Maka sebenarnya kan ini juga bagian dari tanggung jawab kita di HR. Memperjuangkan kesejahteraan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui tadi cara-cara, langkah-langkah menuju produktivitas yang lebih tinggi. Kita harus berpikir kreatif bagaimana meningkatkan kesejahteraan karyawan tanpa membebani perusahaan terlalu banyak. Nah, itu adalah tugas kita di HR, tanggung jawab kita. Nah, terus pertanyaannya, kenapa kok sekarang serikat yang bekerja mengerjakan pekerjaan kita sebagai HR? Nah, maka akan muncul lagi pertanyaan dari teman-teman. Pilihannya nanti menjadi dua. Apakah karyawan akan memilih untuk menyerahkan pekerjaan atau mempercayakan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan karyawan itu kepada HR yang karyawan tidak perlu mengeluarkan uang, atau kepada sekelompok orang, dalam hal ini serikat pekerja, tapi si karyawan mengeluarkan uang untuk membayar kelompok tersebut yang disebutnya sebagai iuran keanggotaan. Ya. Nah, jawabannya tentu akan kembali kepada tingkat kepercayaan karyawan terhadap manajemen atau terhadap HR. Maka apabila
serikat pekerja berdiri, seharusnya memang manajemen yang harus melakukan introspeksi diri. Bahasa kerennya adalah evaluasi. Evaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah tidak kita lakukan, sehingga akhirnya serikat pekerja berdiri. Ya, karena sejatinya serikat pekerja berdiri itu nggak ada yang gratis. Kalau memang karyawan sangat percaya pada perusahaan, pasti karyawan tidak akan mau mengeluarkan uang untuk membiayai sekelompok orang pengurus serikat pekerja untuk melakukan pekerjaan manajemen yang saat ini sebenarnya sudah dijalankan, kan begitu tuh logikanya. Nah, kembali tentang union, tentang single union atau multi union. Nah, ini memang lagi-lagi bergantung kepada kondisi perusahaan pada saat ini. Dalam arti asumsi saya perusahaan pasti sudah memiliki serikat pekerja kalau ini. Karena kita tidak bisa mencampuri keinginan serikat untuk berdiri atau tidak, maka kepercayaan masyarakat dalam hal ini karyawan terhadap pengurus serikat pekerja yang sekarang ada itu juga menjadi satu parameter. Apabila karyawan meletakkan kepercayaan yang cukup tinggi atau level of trust-nya cukup tinggi dari si karyawan terhadap pengurus serikat pekerja tertentu, maka karyawan tentu tidak ingin mendirikan serikat pekerja lain atau dalam tanda kutip serikat pekerja tandingan. Ya. Tapi apabila karyawan tidak memiliki kepercayaan yang cukup atau meragukan kredibilitas dari pengurus serikat pekerja yang sekarang, maka sangat wajar apabila mereka mendirikan serikat pekerja baru yang dalam praktek menjadi tandingan bagi serikat pekerja yang satu yang sudah ada. Ada cerita nih teman-teman sekalian tentang fenomena multi union ini. Di sebuah perusahaan yang sangat besar di negara tercinta kita ini, kebetulan beberapa tahun yang lalu memiliki 3 serikat pekerja. Dan yang dominan itu ada 1, keanggotaannya sudah mencapai hampir 80%, yang 2 masih minoritas. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu, perusahaan tersebut manajemennya mengarahkan segala kebijakannya kepada sebuah arah yang jelas, yaitu single union. Mereka hanya ingin berinteraksi atau mengarahkan interaksinya kepada single union, satu serikat pekerja saja. Dalam hal ini yang dominan, yang hampir 80% tadi anggotanya. Nah, kita lihat ternyata setelah 3-4 tahun berjalan, kira-kira beberapa bulan yang lalu, yang terjadi jauh dari apa yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan tersebut. Jadi beberapa bulan yang lalu justru di perusahaan tersebut berdirilah 2 serikat pekerja baru lagi. Dan lebih menariknya lagi, 2 serikat pekerja baru yang berdiri di perusahaan tersebut, di pabrik yang sama, anggotanya hanya 10 orang masing-masing. Satu serikat pekerja 10 orang berdiri, satu lagi serikat pekerja berdiri, anggotanya 10 orang. Dua-duanya berdiri di lokasi perusahaan yang sama. Menarik kan? Pertanyaan terbesarnya adalah mengapa mereka mendirikan serikat pekerja sampai 2 di lokasi yang bersamaan dengan menggunakan angka minimum tadi. Kenapa 10 orang? 10 orang itu sebenarnya untuk teman-teman ketahui adalah angka minimum yang diatur dalam Undang-Undang 21 2000. 10 orang saja sudah bisa mendirikan serikat pekerja, ya. Dan mereka gunakan tuh angka minimumnya untuk mendirikan. Bagi kami di DHM, kami mencoba menganalisa dan melihatnya, kami memandangnya ini sebagai sebuah bentuk perlawanan. Pertama, ini adalah bentuk perlawanan, tanda kutip, bentuk perlawanan dari karyawan kepada manajemen. Ini menunjukkan level of distrust yang sangat tinggi, atau dengan kata lain level of trust yang sangat rendah, ya. Dari karyawan kepada manajemennya, sehingga mereka merasa perlu untuk mendirikan serikat. Yang kedua, ini juga menunjukkan level of distrust yang sangat tinggi atau level of trust yang sangat rendah dari si karyawan atau rakyat kepada 3 pengurus serikat pekerja yang saat ini eksis, yang ada. Sehingga mereka tidak mau mempercayakan nasib mereka kepada 3 serikat pekerja itu.
mereka mendirikan lagi serikat pekerja sampai 2. Ya. Dan ini di sisi lain juga menunjukkan bentuk perlawanan yang sangat kuat dari si karyawan di pabrik itu, menunjukkan bahwa nih saya berdiri, saya siap melawan. Dan ini yang saya prediksi akan membuat hubungan industrial di perusahaan tersebut justru semakin runyam, semakin rumit, semakin susah bagi semua pihak. Ya, kalau kita kembali kepada masalah warna tadi, tadinya mungkin di warna kuning, sekarang makin lama menuju ke warna merah. Dan ini kalau saya boleh memberikan sebuah istilah, ini sangat berbahaya bagi perusahaan, karena bisa saja dalam kondisi ekstrim perusahaan ini nanti pilihannya cuma 2, memperbaiki diri atau perusahaan ini akan habis dimakan oleh karyawannya sendiri, atau dalam tanda kutip oleh serikat pekerja yang berdiri semakin banyak tadi. Jadi ini yang harus kita pahami dulu teman-teman sekalian, khusus bagi teman-teman di HR dan di manajemen. Segera lakukan evaluasi diri, segera lakukan introspeksi apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah tidak kita lakukan kepada karyawan, dan cobalah mengukur level of trust karyawan terhadap kita di HR atau manajemen. Itu akan menjadi dasar dari segala kebijakan atau keputusan kita di manajemen, di HR, untuk menentukan apakah ke depannya kita lebih suka berhubungan dengan satu atau banyak serikat atau tidak punya serikat dan sebagainya. Tapi secara hukum kita sama sekali tidak punya kewenangan untuk ikut campur dengan berdirinya serikat. Ingat ya, serikat dengan 10 orang saja sudah bisa berdiri dan sama sekali tidak membutuhkan persetujuan dari kita HR atau manajemen. Ya, begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.